Kau tahu mengapa keadilan terasa begitu jauh? Bukan karena hukum lemah, tapi karena kita terjebak di sistem yang lama. Kertas antrian cap tanda tangan satu kesalahan kecil ulang dari awal. Waktu terus berjalan namun perkara tak kunjung datang sampai akhirnya aku datang. Bukan sebagai hakim, bukan sebagai penggugat, tapi sebagai e-court. Satu sistem, satu akun, satu klik, tanpa antrian, tanpa loket, tanpa drama, yang tidak perlu gugatan diajukan secara elektronik. Biaya perkara dibayar digital, panggilan sidang tidak lagi mengejar manusia sekarang. Teknologi yang mengejar keadilan. Inilah perubahan. Inilah keputusan e-court, era baru, peradilan Indonesia. Duduk perhatikan, kami akan menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas video kami. Perkenalkan, nama saya Aulia Paramita Ridina. Perkenalkan, nama saya Alia Monika. Perkenalkan, nama saya Ainur Lafija. Perkenalkan, saya Aminur Nisa. Saya Yudia Malia. Saya Sinta Mita Maharani. Saya Kanzaya Tunufus. Saya Putri Najwa Salsabila. Saya Ariana Putri Indriani. Saya Sinung Derajat Perwira Dharma Kusuma. Selamat menyaksikan video kami. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum dan peradilan. Peradilan sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, guna memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, serta mudah diakses oleh masyarakat. E-court atau yang lebih akrab dengan istilah peradilan secara elektronik merupakan terobosan yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung di bidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman, serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien. Perma nomor 3 tahun 2018 sendiri mengatur mengenai pengguna, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Menurut Perma nomor 3 tahun 2018, pengguna yang dapat beracara menggunakan e-court hanya pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di pengadilan tinggi. Dalam Perma nomor 3 tahun 2018 pun belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Maka dari itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Dampak dari keluarnya peraturan terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi e-court dengan menambahkan menu e-litigation, persidangan secara elektronik. Pengertian dan fungsi peradilan. Peradilan merupakan kewenangan negara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara guna menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi utama peradilan adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta menjamin kepastian hukum. Pelaksanaan peradilan berlandaskan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Permasalahan peradilan konvensional. Sistem peradilan konvensional menghadapi berbagai kendala, seperti proses administrasi yang panjang, ketergantungan pada kehadiran fisik para pihak, biaya perkara yang relatif tinggi, serta menumpukan perkara. Kondisi ini menyebabkan pelayanan peradilan kurang optimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Lahirnya sistem peradilan elektronik. Untuk menjawab tantangan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan reformasi peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Transformasi ini melahirkan sistem peradilan elektronik, Electronic Justice System, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses masyarakat terhadap keadilan. Dasar hukum
Sistem peradilan elektronik. Penerapan sistem peradilan elektronik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Pengertian dan ruang lingkup e-court. E-court merupakan aplikasi layanan perkara secara elektronik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI. Melalui e-court, para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara atau e-filing, memperoleh taksiran biaya perkara atau iskum, melakukan pembayaran biaya perkara atau e-payment, menerima panggilan sidang secara elektronik atau e-summon, dan mengikuti persidangan elektronik atau e-litigasi, serta mengakses salinan putusan. Tujuan dan manfaat e-court. Penerapan e-court bertujuan untuk mempermudah proses berperkara, mempercepat administrasi perkara, mengurangi biaya dan waktu, serta meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Sistem ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Dampak penerapan e-court. E-court memberikan dampak positif bagi pencari keadilan, antara lain kemudahan akses layanan pengadilan, efisiensi waktu dan biaya, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan. Penutup. Penerapan sistem peradilan elektronik melalui e-court menandai era baru peradilan Indonesia. Transformasi ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan peradilan modern yang responsif terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.